Tepuk tangan selagi untuk Tuhan Yesus yang luar biasa. Kami senang karena punya Tuhan yang selalu peduli dengan kami. Tuhan yang sabar, Tuhan yang menerima, mengasihi kami tanpa syarat. Melewati kejatuhan, kegagalan, kami masih ada di sini berdiri memuji menyembah Tuhan. Terima kasih untuk kasih-Mu. Kami mau dengar isi hati Tuhan yang membuat kami bisa menjalani hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang kasih oleh Tuhan. Apa kabar semuanya? Berapa banyak yang siap untuk belajar firman Tuhan? Nah, saya mau tanya dulu nih. Siapa yang pengen hidupnya lebih baik dari sekarang? Aduh, Bapak semangat sekali ya. Nanti dapat sepeda. Sama, saya juga pengen hidupnya lebih baik. Nah, kira-kira gimana caranya supaya hidup kita bisa lebih baik? Boleh? Bebas? Ada ide? Bagaimana caranya supaya hidup kita bisa lebih baik? Belajar. Pasti berdoa nih jawaban berikut nih. Silakan grup sini. No comment. Yang grup kanan. Olahraga. Makan sehat. Ya kita ngobrol di sini aja ya, kalau enggak lamaan. Oke. Nah jadi ternyata hidup yang lebih baik dimulai dari pikiran yang lebih baik. Perubahan hidup bisa terjadi kalau pikirannya dirubah. Ini Bapak Ibu Saudara sih sudah hafal di luar kepala nih. Kita hidup, anggap aja nih Juan Mogi terdiri dari apa aja? Sama-sama yuk. Roh, jiwa, tubuh. Ya kan? Jiwa terdiri dari pikiran, perasaan, dan kehendak. Ini saya singkat aja ya. Jadi selalu kita menunjuknya ke kehidupan tubuh. Keluarga lebih baik, ekonomi lebih baik, kesehatan yang lebih baik. Tahukah Bapak Ibu, segala sesuatu yang terjadi dari tubuh, dalam tubuh dimulai dari pikiran kita. Jadi kalau pikirannya baik, tubuhnya baik. Nah pikiran mempengaruhi perasaan. Perasaan mempengaruhi kehendak kita. Kita kesel, aduh saya tusuk juga dia. Kita lagi sayang sama dia, aduh dia baik sekali. Saya kirimin makanan deh. Nah, jadi ternyata jiwa menguasai tubuh. Tapi ada yang lebih tinggi lagi, namanya roh. Makanya kalau rohani kita dibangun, tambah dekat sama Tuhan, tambah kuat. Ininya dibangun, jiwanya juga tambah kuat. Tambah dekat sama Tuhan. Nah, roh dan jiwa yang kuat akan mempengaruhi kehidupan tubuh. Jadi kalau tubuhnya mau berubah, hidup kita mau lebih baik, itu dipengaruhi oleh jiwa yang lebih baik. Cara berpikirnya harus dirubah, tubuhnya berubah. Nah, cara berpikir kita nggak akan bisa berubah kalau roh Tuhan tidak tinggal dalam hidup kita dan bekerja dalam hidup kita. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi bulan ini temanya adalah mind transformation. Pikiran yang diubahkan. Pikiran yang diubahkan dimulai dari pikiran yang diperbaharui terus menerus. Karena pikirannya diperbaharui, pikirannya berubah, hidupnya berubah. Kurang lebih seperti itu. Yuk kita baca ayatnya. Oh iya lupa judul khotbahnya Renewed Mind Transform Life. Indonesianya gini, pikiran yang diperbaharui terus akan menyebabkan hidup yang bertransformasi atau berubah. Nah saya akan khotbah seri, saya bahas dulu yang pertama. Roma 12 ayat 2. Mari baca dengan semangat bersama-sama. 2, 3. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah. Apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Kita kupas satu-satu. Berubahlah. Ini bahasa aslinya adalah metamorphuste. Ya, nggak usah dihafalin. Itu diubah secara menyeluruh dari dalam, bukan dari luar. Kenapa seringkali kita putus asa? Udahlah, gini aja deh, udah nggak usah berubah-berubah. Karena perubahan dari luar.
Orang tua marahin anak-anak, ayo kamu yang taat, ayo kamu yang rajin, ayo cinta Tuhan. Istri bilang sama suaminya, kamu yang sayang dong, lebih sayang sama aku. Suami bilang sama istri, kamu tunduk dong, itu semua dari luar. Nah, tapi kalau metamorfuste ini diubah secara menyeluruh, bulat, total dari dalam keluar. Gambarnya seperti apa? Dari ulat ke kupu-kupu. Nggak bisa balik lagi ke ulat. Emang udah baik, kita udah sejati. 1, 2, 3. Nah, kalau cuma karena 1, 2, 3 yes, 1, 2, 3 yes dari men's camp itu cuma dengar khotbah, tapi Roh Kudus nggak kerja dari dalam, itu cuma sifatnya khotbah. Pulang men's camp dia lupa. Makanya kita berdoa setiap kali kebaktian, Roh Kudus rubah aku dari dalam, metamorfosa dari ulat ke kupu-kupu. Dia nggak bisa balik lagi. Iseng aja jadi ulat, nggak bisa. Sudah jadi kupu-kupu. Oleh kuasa Roh Kudus. Nah, itu kata berubahlah. Lanjut ya. Lalu berubahlah oleh pembaharuan budi. Itu dari bahasa aslinya apa? Anagenosis. Diperbarui total secara kualitas. Jadi cara berpikir dan memahaminya itu diperbarui oleh Roh Kudus. Tiba-tiba kita bilang ini kok dia beda sekarang ya. Nah, begitu cara berpikirnya berubah, hidupnya pasti berubah. Kalau orang hidupnya belum berubah-berubah, pasti pikirannya belum berubah. Gitu aja gampangnya. Lalu dikatakan jangan menjadi serupa dengan dunia ini. Nah, jangan menjadi serupa itu dari asal kata gini. Sisismeiseste. Susah ya, nggak usah dihafalin. Artinya gini, meniru bentuk, pola dan sistem dunia yang sedang berlalu. Karena dunia ini akan lenyap, tapi firman Tuhan tinggal tetap. Sekarang kan zaman medsos ya. Banyak artikel bagus kan, artikel kesehatan, artikel rumah tangga, cara menaklukkan suami. Kita begitu bagus langsung forward, teruskan ke grup keluarga, grup gereja, grup pedal. Kita teruskan semuanya. Orang bilang bagus, kasih jempol. Kita nggak tahu yang nulis itu siapa. Dasarnya firman Tuhan bukan bagus menurut kita. Akhirnya kita tiru itu. Ini semua contoh dari kebaktian yang lain. Nah, Alkitab bilang jangan, kalau hidup mau berubah, jangan tiru pola dunia. Dunia yang harus belajar dari kita. Supaya kamu bisa membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik. Nah, tadi saya tanya siapa yang hidupnya mau lebih baik, semua angkat tangan. Itu level 1 aja. Baik itu dari kata agathos, jadi secara moral benar. Moral tuh etika, etis. Nggak usah anak Tuhan, nggak usah Kristen, semua agama mengajarkan yang baik. Setiap orang tua mengajarkan yang baik. Contoh, misalnya mengampuni. Aduh aku kesel nih sama kakak, udah ampuni kakak. Aduh aku kesel nih sama adek, udah ampuni adek. Aku kesel nih sama mertua, ampuni mertua. Itu kan semua orang mengajarkan baik gak? Baik. Yalah, daripada sakit, daripada kita kesel terus kita ngampuni. Itu baik secara moral, itu level 1. Tapi kalau perubahan pikirannya terus menerus kita naik level. Jadi berkenan. Berkenan dari kata uarestos. Artinya gini, menyenangkan Tuhan. Kita berubah bukan karena takut akibatnya. Bukan karena moral. Tapi kita melakukan itu karena pengen nyenengin Tuhan. Gitu loh. Saya kasih contoh. Misalnya memberi. Ada orang memberi. Ada orang susah yuk kita patungan-patungan. Gue gak ada. Pelit lu. Gitu ya gak enak deh. Yang lain memberi, gue memberi. Karena gak enak dia memberi. Tapi yang Tuhan mau lagi nih memberi dengan sukacita dan kerelaan di hati. Itu level lebih tinggi. Itu berkenan. Ibu-ibu suka tunduk sama suami karena kesel atau benar-benar karena pengen nyenengin Tuhan. Bu, kalimat tanya tuh. Pak, hidup kudus karena takut hukuman atau karena pengen nyenengin Tuhan? Pak, jawablah Pak. Oh nggak bisa ya lagi mikir. Oke, semua lagi pikirannya berubah jadi nggak bisa jawab. Nah kalau kita lakukan semua karena ingin bikin Tuhan senang, itu udah level lebih tinggi. Nah kalau Gilgal nih kelas yang ketiga nih. Saya ulangi sekali lagi kalimat ini. Kalau Gilgal kelas yang ini nih. Sempurna. Dari bahasa aslinya telios. Jadi membawa kepada kedewasaan kehidupan kita secara pribadi, rohani, dan iman. Contohnya gini nih. Firman Tuhan suruh kita melakukan sesuatu. Aduh, susah banget tunduk sama suami modelnya kayak gini. Aduh, susah banget mesti berkorban. Aduh, mesti melayani lagi. Sulit, tapi kita mau melakukan karena kita cinta Tuhan dan kita jalani. Disitulah terjadi proses pembentukan. Iman kita bertumbuh, karakter kita bertumbuh.
Itu level yang paling tinggi. Nah, tadi saya mau tanya lagi nih, siapa yang ingin hidupnya berubah ke arah lebih baik? Yang hidupnya pengen ke level berkenan? Agak kurang dikit. Ya, oh yang ini nih, yang mau ke levelnya sempurna. Benar kan tebakan saya. Tepuk tangan dulu dong untuk kita yang luar biasa. Jadi sekarang baca Roma 12 ayat 2 udah lebih ngerti ya. Nah ini quote nih. Perubahan hidup dimulai dari perubahan pikiran. Yaitu pikiran untuk hidup dalam kehendak Allah. Dan bukan menurut opini umum atau dorongan emosi. Kebanyakan kita ambil keputusan sekarang gitu. Ini baju bagus gak ya? Guys gimana bagus? Keren banget bro, lu kelihatan kurus. Oh pakai. Begitu pulang istri bilang, hah? Beli di mana tuh baju katanya? Jelek banget. Opini. Dorongan emosi. Tapi sekarang kita mau hidup karena kehendak Tuhan. Nah, kalau pikiran kita diperbaharui terus, ini menolong kita melakukan 3 hal. Yang pertama, mengenali kehendak Allah. Yang kedua, kita bisa nguji kehendak Allah. Yang ketiga, menghidupi kehendak Allah. Dulu kita pikir gini ya, nikah ya. Nikah kan baik ya, daripada sendirian, daripada kumpul kebo, mending nikah. Yang mana yang ganteng ya, yang mana yang cantik ya, yang mana yang pinter ya, yang mana yang bobot bibitnya bagus ya, yang mana yang kaya, yang mana yang sukses ya. Itu level baik. Tapi setelah pikirnya diperbaharui, oh ternyata ganteng cantik gak cukup, sukses gak cukup, kaya gak cukup. Dia cinta Tuhan gak ya? Karakternya gimana? Nah, orang kalau pikirnya diperbaharui dalam segala hal, dia bisa mengenali kehendak Tuhan. Dia bisa nguji kehendak Tuhan. Bayangin, udah dikejar-kejar terus. Ayo, suka gak sama aku? Dia bilang, maaf ya, saya doa dulu. Kelas itu. Sampai dia bisa menghidupi kehendak Allah. Ditawarin bisnis, yang satu untungnya 50 miliar, satu 500 miliar, satu 5 triliun. Gas! Gitu dong, 5 triliun, gas! Kita enggak Tuhan. Gak semua berkat datangnya dari Tuhan. Aku mau kenali dulu kehendak Tuhan. Aku mau nguji yang mana nih dari Tuhan. Baru ambil keputusan. Ini tepuk tangan setuju atau gimana nih? Gak ada amin ya nih. Nah saya kasih contoh pikiran dunia ya. Banyak, saya ambil 4 aja. Ego. Kalau orang egois jangan ditengking. Pikirannya perlu dirubah. Mau menang sendiri. Di keluarga mau menang sendiri. Di kantor mau menang sendiri, di gereja mau menang sendiri. Lalu apa? Hedonisme. Ini yang saya mau bahas tuntas di hari ini nih. Kita sering kali ya lihat orang flexing, hedon. Pakai tas baru, hedon. Ganti mobil baru, hedon. Kagak ngerti tuh hedon dari mana. Itu dari 435 sebelum Masehi. Katanya hedon itu punya arti kesenangan. Nanti kita bahas total hari ini. Jadi yang ketiga adalah sombong. Pernah lihat orang sombong gak? Gimana kalau lihat orang sombong? Kita nggak bilang pasangan kita gini, yang lihat tuh orang sombong ya, duh pengen banget ya kayak dia bisa sombong. Enggak, kita enak lihat orang sombong. Tuhan aja menentang orang congkak. Jadi kalau orang sombong jangan ditengking, cara berpikirnya perlu dirubah. Lalu ketakutan, siapa di sini suka ketakutan? Dikit takut, dikit khawatir. Aduh jangan gini deh, ntar begini deh. Tuhan tidak memberikan roh ketakutan, tapi roh yang membangkitkan kasih, kekuatan dan ketertiban. Takut normal, tapi kalau dikuasai ketakutan, cara berpikirnya mesti dirubah. Tapi pikiran Kristus kasih. Kasih itu murah hati, panjang sabar, tidak cemburu. Keren kan? Ngomong sendiri, jawab sendiri. Kebenaran, jadi suami yang benar, pengusaha yang benar, politician yang benar, pendeta yang benar. Punya pengharapan, selalu ketemu orang itu punya pengharapan. Doanya belum dijawab, enggak, saya percaya. Kenapa? Karena pikirannya sudah diperbaharui. Kan ada orang bawanya putus asa terus. Kerendahan hati, berkat itu turun ke tempat yang rendah. Banjir turun ke tempat yang rendah. Orang rendah hati itu ciri pikirannya sudah diubahkan. Nah ambil satu contoh ya, yaitu hedonisme. Kan bicara mengenai mind transformation, apa yang perlu kita rubah? Ini hedon nggak hanya monopoli orang kaya, orang berpangkat, orang hebat, orang tua. Anak muda dari kecil bisa hedon kalau cara berpikirnya nggak dirubahkan. Makanya dari kecil antarlah ke Gilgal Kids, bawalah ke Gilgal Teens, bawalah ke Gilgal Youth, ke Gilgal Uni. Korban, nggak mau doakan, antar supaya cara berpikirnya diubah.
Nah, saya bandingkan beberapa pandangan hedonisme dan firman Tuhan. Yang hedon harus ditinggalkan, dibaharui oleh firman Tuhan. Yang pertama tentang tujuan hidup. Orang kalau nggak punya tujuan hidup yang jelas, hidupnya ngawur. Sama kayak nyetir, kalau tujuannya nggak jelas, nyasar dia. Nah, kalau orang hedon tuh gini, tujuan hidup adalah kesenangan dan kenikmatan pribadi. Aku mau lakukan apa saja yang aku mau, asal aku senang, asal aku nikmat. Muda kaya raya, tua foya, muda foya-foya, tua kaya raya, mati masuk surga. Jadi gini, apa yang menyenangkan dianggap baik, penderitaan dianggap buruk dan harus dihindari. Saya kasih contoh ya, orang yang tujuan hidupnya hedon tuh gini nih. Nikah. Akhirnya kita nikah. Ya ampun tuh nikah tahun berapa pakai lagu itu ya. Begitu nikah dia pikir gini, pokoknya gue jadi suami gue harus seneng loh. Ingat loh, gue harus seneng ya. Begitu gak seneng, dia tinggal tuh istri. Istri nikah gini, lu bisa senengin gue gak ya? Gak seneng nih, gak bahagia nih. Nah itu hedon. Dia miskin, bisa hedon. Punya anak, tujuannya seneng. Seneng gak punya anak? Banyak anak, banyak rezeki. Banyak anak sekarang pusing. Punya anak banyak berkorban ya. Makan hati, sabar, gedein dia, belajar dulu. Kenapa anak kita bego banget ya, yang ya sabar. 2 tambah 2 berapa 7. Contoh lagi. Bisnis maunya seneng, makanya bisnis banyak hancur di generasi kedua, ketiga, dan keempat. Karena yang menderita generasi pertama. Dari nol, punya uang dicuri, punya uang ditipu, uang dimakan, gagal lagi, bangun lagi. Generasi kedua tinggal anak datang, anak bos kan, sakit hati, gue udah ikut papa lu puluhan tahun lu, dari lu belum lahir gue udah ikut, kurang ajar sama yang tua. Hedon. Karena maunya seneng aja. Sekarang gaji berapa sih UMR? Papanya bilang tenang, lu digaji situ, papa tambahin. Itu ngajarin anak hedon. Belajar dia hidup dari gajinya. Sudah gak ada amin lagi dari poin pertama nih. Ke gereja untuk senang. Kecewa dia. Lagunya kok gitu ya. Nggak ngikutin tren. Khotbahnya kok gitu ya. Nyinir-nyinir gitu. Ini gereja kok pakai ngantri segala sih, anak pakai daftar segala, ini mau kawin susah banget. Sekali lagi ini semua contoh di kebaktian lain. Terus oke deh, kita udah sadar mau pelayanan pengennya seneng. Mana ada yang seneng itu yang dilayani. Yang namanya pelayanan itu berkorban. Amin lah, ini kebenaran sekali. Nah itu waktu amin tuh hedonnya keluar langsung. Jadi tujuan hidup cuma seneng sama nikmat. Pernah ketemu gak sih orang kayak begini? Itu cara berpikir yang harus dirubah. Nah kalau firman Tuhan ngajarinnya apa? Tujuan hidup kita bukan kesenangan dan kenikmatan pribadi, tapi memuliakan Tuhan. Apa artinya memuliakan Tuhan? Apapun yang kita lakukan Tuhan seneng gak ya? Kalau aku malas baca Alkitab Tuhan seneng gak ya? Kalau aku gak melayani Tuhan, Tuhan seneng gak ya? Gitu loh. Dan menikmati Tuhan selama-lamanya. Bukan menikmati tangannya saja apa yang dia kasih, tapi pribadinya. Itu tujuan hidup kita. Hidup bukan tentang kesenangan diri, tetapi tentang hubungan dengan Tuhan. Masih ingat gak sih waktu ngejar pacar dulu tuh? Halo, lagi ngapain? Loh kan tadi baru telepon. Pengen telepon aja. Kamu udah makan belum? Udah, makan apa? Makan nasi, aku juga makan nasi. Kamu makan nasi sama apa? Iya kamu pesan kecap manis ya, aku sebenarnya kecap asin. 2 jam bahas kecap, nasi, kucing. Nah itu tuh, tujuan hidup kita kayak begitu tuh. Pengen deket sama Tuhan, seneng kalau sama Tuhan. Ada orang gak betah sama Tuhan, di gereja lama banget kebaktiannya. Mengasihi sesama, apa yang Tuhan cintai, dia cintai. Itu tujuan hidup kita. Dan menggenapi kehendak Allah. Contoh, belum ayat ya dari tadi ya. Filipi 1 ayat 21-22. Karena bagiku hidup adalah Kristus. Artinya apa? Kalau hidup untuk nyenengin Tuhan. Tuhan suruh apa? Aku lakukan. Dan mati adalah keuntungan. Saya pikir gini ya, kok pilihannya 2 ya, mana yang bagus? Ternyata enggak. Saking bagus 2-2 pilihannya, Paulus bingung. Karena kalau hidup, aku bisa menghasilkan buah untuk Tuhan.
Tapi kalau mati kan dia hidupnya gak enak kan. Karam kapal, dipukulin, lebih sering puasa daripada makan, telanjang, kedinginan. Apa ketemu Tuhan ya? Enak ketemu Tuhan di sana. Makanya dia bilang mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup, dengerin Bapak Ibu, para bintang film, pengusaha, politician, siapapun kita. Jika aku harus hidup berarti bagiku bekerja memberi buah. Pohon mangga kodratnya menghasilkan buah mangga. Pohon durian menghasilkan buah durian. Walaupun kita hebat, kodrat kita menghasilkan petobat-petobat baru. Lewat hidup kita harus banyak orang diselamatkan. Ada karakter, buah roh harus dihasilkan. Jadi mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu. Itu yang pertama. Cara berpikir yang perlu diubahkan, tujuan hidup yang hedon, jadi tujuan hidup yang rohani. Yang kedua, konsep tentang kesenangan dan penderitaan. Kalau orang hedon gini, kesenangan adalah baik, penderitaan adalah buruk. Kalau orang menderita itu, nggak ada nilai deh, orang nggak ada harapan tuh. Menderita, terus harus dihindari sebisa mungkin. Kenapa? Nggak mau main sama yang gituan, takut nular nanti susahnya. Itu hedon. Jadi yang selalu main sama yang kaya, nggak pernah mau. Nah, kapan yang miskin jadi kaya? Kalau yang kaya nggak pernah nyentuh yang miskin. Tapi kalau firman Tuhan gini, kesenangan adalah anugerah dari Tuhan, tapi bukan tujuan hidup. Ada karunia menikmati. Nah, penderitaan kalau menurut firman Tuhan gini, bisa dipakai Tuhan untuk membentuk karakter. Ada orang yang karakternya gak bisa berubah cuma dengan datang ke gereja, dengerin khotbah, ditumpangin tangan, ditumpangin kaki, gak bisa berubah. Hanya lewat penderitaan. Ada. Dan ini menguji iman. Benar gak kita ikut Tuhan hanya karena mau seneng? Saat mengalami yang gak baik, kita lari dari Tuhan. Dan membawa kita lebih dekat padanya. Terbukti orang-orang yang menderita itu. Kok morning with Jesus cuma sebulan 2 kali, tiap minggu dong gitu. Kok kelompok family cell-nya cuma seminggu sekali, bisa gak seminggu 3 kali? Rindu banget, yang gak pernah baca Alkitab jadi baca Alkitab, yang gak pernah pujian penyembahan cuma seminggu sekali di hari Minggu, tiap hari nyanyi. Kenapa? Lagi menderita. Bagus penderitaan itu. Juan Mogi, ini kalau nggak ngalami penderitaan, kita sekeluarga mungkin jadi Juan Mogi yang sombong. Mungkin ya. Makanya ngerintis gereja ini menderita, nggak punya gedung diusir-usir, mau punya anak menderita. Rencana Tuhan ya, Tuhan turut bekerja di dalamnya. Tuhan nggak pernah mencobai siapapun. Tapi itu diizinkan terjadi supaya membuat aku ngerti bahwa penderitaan adalah bagian dari pengiringan mengikut Tuhan. Ayat Yakobus 1 ayat 2 sampai 4. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai pencobaan. Ingat, ini sikap hati, jangan diekspresikan. Ntar suami kita pulang, aduh mah aku di PHK. Bagus Pak, puji Tuhan. Jangan, sikap hati aja. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Pas menderita dia tekun doa, lu tekun ke gereja. Dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang. Supaya kamu menjadi sempurna. Kehendak Allah tadi apa? Baik, berkenan, sempurna. Dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Kita mau partner bisnis sama jenis orang begini, mantap. Mau cari calon mantu, calon istri, calon suami. Kalau udah levelnya sempurna, mantap. Lagi, saya terus baca ayat sampai ada amin. Filipi 1 ayat 29, baca sama-sama, 2, 3. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk apa? Menderita untuk Dia. 2 Korintus 4 ayat 17, sebab penderitaan ringan yang sekarang ini, yang lagi menderita, mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya. Perubahan hidup, karakter yang berubah, jauh lebih berharga dari uang, dari harta dan lain-lain. Saya ketemu beberapa ibu bilang ini, Pak, suaminya genit kan, playboy, cap tikus. Terus, Pak, saya rela deh, biarin aja biar diambil hartanya sama Tuhan, biar miskin, biar dia kapok. Saya dengerin tuh ibu, Bu. Kenapa Pak? Doain Pak. Belagu dia. Bu, bentar Bu ya. Hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Siapa suka mengemakannya akan memakan buahnya. Ibu siap, udah gak pakai tas bagus lagi. Terus ibu beli make up pakai apa kalau semua ibu miskin? Anak-anak sekolah pakai daun bayarnya. Iya juga ya Pak ya. Terus gimana dong? Udah telanjur ngomong. Tarik cabut dalam nama Yesus. Udah emosi, tapi jangan miskin, dibikin miskin suaminya. Gitu.
Karena dia pikir gini, suamiku berubah jauh lebih berharga daripada suamiku kaya. Itu jeritan wanita-wanita. Benar nih ada ayatnya. Jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Nah, nomor 3. Sampai sini kita belajar sesuatu. Cara berpikir apa yang mesti dirubahkan tentang kebahagiaan sejati. Kalau paham hedon, ngajarin kebahagiaan sejati gini. Didapat dari kepuasan jasmani atau emosional. Yang penting emosi terpenuhi, fisik terpenuhi, gas. Contoh, mengejar kenikmatan instan seperti makanan enak. Saya suka makanan enak, lihatlah tampak samping saya ini. Tapi itu bukan tujuan hidup saya. Apalagi traveling, hiburan, belanja. Menjadikan enjoy your life sebagai filosofi utama hidup. Enggak pernah cari kehendak Tuhan, enggak pernah mengasihi sesama. Jadi orangnya kerja keras cuma untuk apa? Liburan mewah, makan fine dining, belanja barang branded secara rutin, sampai bingung. Bu, ini ibu mau beli lagi, ibu udah beli 2 loh. Oh saya udah beli 2 ya kemarin, ya lupa. Itu gak salah. Mau traveling, mau fine dining, mau very fine dining. Tapi kalau cuma untuk itu yang dikejar, kita gak akan ketemu kebahagiaan sejati di satu titik. Satu tempat yang kosong itu cuma hanya bisa diisi oleh tujuannya Tuhan. Nah, coba kita cek nih, Bapak Ibu di sini gaul nggak? Pernah tahu istilah ini nggak? YOLO. Apa itu YOLO? Bukan yang yogurt itu ya. You only live once. Hehe, mabok, gas. Seks belum nikah, gas. Katanya whatever happen in Vegas, leave it in Vegas. Yang terjadi di Vegas, biarlah di Vegas. Itu Vegasnya tinggal diganti tempat aja. Tapi saya mau kasih tahu ya, istilah yang baru. Bapak Ibu udah tahu belum? YODO. You only die once. Setiap kali mau buat A, hidup cuma sekali, gas. Orang yang gak tahu, kita sikat aja hartanya. Kita cia aja dia. You only die once. Artinya apa? Mati cuma sekali. Sekali neraka, neraka selamanya. Sekali surga, surga segalanya. Ayo. Yang berikutnya, Bapak Ibu tahu FOMO enggak? Aku tanya, tahu enggak? Apa singkatannya? Fear of missing out. Jadi kalau orang lain gitu, aku juga bisa. Dia udah pacaran, aku juga pacaran. Dia juga bisa pacaran gak siman, aku juga. Pokoknya takut, enggak keren gitu loh. Orang gitu dia harus gitu. Kalau enggak sesuai kehendak Tuhan, ngapain? Nih ya, aku kasih obat pamungkasnya. Kan mau berubah cara berpikir. Jomo. Kan suka-suka aku yang khotbah. Joy of missing out. Artinya apa? Aku tetap bersuka cita walaupun aku gak kayak mereka gaya hidupnya. Aku gak seks bebas, aku jaga kekudusan. Tapi aku tetap bersuka cita. Nah itu cara berpikir diperbaharui. Coba bilang sama-sama, Yodo, Jomo. Tolong bantu diviralkan. Nah sekarang kalau pandangan firman Tuhan gimana nih? Penderitaan dan kebahagiaan. Kebahagiaan sejati di Alkitab tuh joy, sukacita. Didapat dari hubungan intim dengan Tuhan dan bukan dari hal-hal duniawi. Kok pastor tahu? Aku kan gak muda-muda banget, udah 52. Dan saya ketemu orang, itu banyak banget dari pertama melayani. Yang datang ke saya, orang hebat, dari orang susah tentunya juga. Saya bilang kurang apa ya, suaminya ganteng, istrinya cantik. Punya uang cash ratusan miliar loh, gak bahagia hidupnya. Sampai sekarang tiap hari kerja baca Alkitab. Tadi pagi saya beri WhatsApp sharing. Pastor aku dapat ini. Bagus saya bilang. Artinya apa pastor? Oh gue pikir lu dapat dari Tuhan udah ngerti. Ya pagi jam 5 saya belajar WhatsApp. Senengnya saat teduh sekarang. Sukses secara dunia. Tapi kosong. Cara berpikirnya harus diperbarui. Terakhir. Oh ayat dulu ya. Mazmur Filipi 4 ayat 4, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi ku katakan bersukacitalah. Bukan di dalam traveling, gak salah lu traveling. Di dalam makanan enak, di dalam shopping. Gak salah shopping, gak salah makan, tapi jangan itu jadi fokus utama. Kosong hidupmu.
Mazmur 16 ayat 11, engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah. Bukan di hadapan mall, bukan di hadapan sale, bukan di hadapan fine dining, tapi di hadapan Tuhan. Di tangan kananmu ada nikmat senantiasa. Sukacita, nikmat. Nggak ada amin. Ini hedon kue tiaw jenis apa, pastor? Yaitu berubah cara berpikir. Yang keempat terakhir, tentang nilai moral. Moral itu artinya etika. Hedonisme berpikir gini, moralitas adalah sesuatu yang relatif. Bisa salah, bisa benar. Jika menyenangkan dianggap benar. Tergantung individu yang bersangkutan. Bro, zaman gini mana ada orang bisnis gak bohong, gak bisa kaya. Dibenarkan sama dia. Aduh, siapa sih sekarang suami yang setia, yang gak jajan di luar, dianggap bener. Moralitas sudah gak ada standar. Saya kasih contoh sebelum saya selesai. Tapi kalau firman Tuhan bilang ini, moralitas ditentukan oleh kebenaran firman Tuhan. Ya di atas ya, tidak di atas tidak. Bukan ditentukan oleh rasa nikmat, tetapi ketaatan kepada firman Tuhan. Kalau kita gak bisa taat sama yang kelihatan, bagaimana kita bisa taat sama Tuhan yang tidak kelihatan? Makanya hidupmu gak pernah berubah. Karena cara berpikirnya gak pernah berubah. Kemarin saya beli roti. Roti itu biasa ngantri, kali ini sepi dan ada stok. Bungkus 2. Udah jalan, kenapa gak beli kopi ya? Kan roti manis sama kopi kan enak. Habis makan siang sama istri anak saya di mall. Saya bilang, Cak, temenin Dedi yuk beli kopi. Saya belilah black coffee panas-panas. Pas saya lagi mau bayar, ada tulisan, dilarang membawa makanan dan minuman dari luar. Tujuan saya kan mengawinkan kopi itu dengan roti yang sulit itu. Saya bilang, saya udah beli kopi. Orang antri nih ke satu kafe. Duduk anak saya, baru mau buka roti. Dad, emang boleh ya makanan dari luar dimakan di kafe? Di hati gue, siapa sih yang ngajarin nih anak? Oh iya ya Cak, pelan udah tahu. Lihat, cara berpikir pendeta pun perlu diperbarui. Kecil, ya tergantung siapa, kan bisa. Sep. Tuhan bilang enak. Pas dia Ica ngomong gitu, oke Cak, kita keluar deh. Kemana Dad? Tempat umum. Nyari tempat duduk penuh, 01. Saya duduk, ribet banget ya, 1 kopi panas, 1 roti lagi. Tapi demi pikiran yang diubahkan. Cuil roti 1. Dad ngapain sih naik bangun? Iya, saya bilang susah. 1 kopi. Enak di kafe kan? Kita gak nyolong punya orang kok. Gak bisa di sini. Dah gitu aja. Doa saya terus berubah. Kalau pikirannya berubah, hidupnya pasti berubah. Tuhan memberkati. Yuk bangkit diri sama-sama. Ku rindu setiap waktu. Katakan ini. Hidupi kebenaranmu. Bukan gak bisa dari luar, harus dari dalam. Namun karena rohmu, Yesus kau, ya Tuhan, yang ku pegang teguh. Mari sama-sama sembah Dia, katakan Engkaulah
musik main dengan lembut, pejamkan mata kita. Siapa yang mau hidupmu, keluargamu, bisnismu berubah? Bukan hanya baik, tapi berkenan dan sempurna. Orang hedon itu bukan karena dia kelihatan kaya, flexing, pakai barang baru, liburan, enggak. Orang miskin pun bisa hedon. Tujuan hidup kita perlu dirubah. Paham kita tentang kesenangan dan penderitaan perlu dirubah. Anak-anak kita yang lahir di masa kita sukses, hati-hati. Bisa takut menderita, pernikahan mereka gak akan kuat. Paham tentang kebahagiaan sejati perlu kita rubah. Paham kita tentang nilai moral perlu dirubah. Jangan menghalalkan segala sesuatu. Ampuni kami Tuhan, kalau banyak kami hedon dalam cara berpikir kami. Untuk kami growing deeper gak ada cara lain. Cara berpikir harus dirubah dari dalam. Tolong setiap kami, sehingga kami punya cara berpikir Kristus. Aku minta ini di dalam nama Yesus. Dan semua yang percaya sama-sama katakan, amin, amin.